wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan ketik.com di Jawara, Jagongan bersama Wakil Rakyat Kabupaten Pasuruan. Dan pada kesempatan kali ini kita masih bersama anggota Dewan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, di mana pada tema kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan kesejahteraan rakyat, peran Dewan di masyarakat. Dan tentunya untuk pembahasan terkait dengan kesejahteraan di masyarakat di Kabupaten Pasuruan pada kali ini hadir ada Ketua Komisi 4 Bapak Andre Wahyudi. Assalamualaikum. Salam dulu Pak. Siap. Semangat menghadapi dinamika yang seperti ini Pak ya. Kita harus kuat fisik juga mental juga ya. Ada juga rekan ketik Bumila ya. Bumila. Jadi apa kabar Rumi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mi? Alhamdulillah. Nama saya Nikma Jamila. Nikma Jamila. Panggilannya Umi Laila. Mila. Oke, terima kasih. Iya, semakin kesini kita sering ketemu, semakin cerah dan cerah. Ada juga ini Pak Haji Soleh yang kerap kali biasa dipanggil, terkenal dengan kumisnya yang tebal. Apa kabar Pak Haji Soleh? Sehat? Alhamdulillah. Yang terpenting adalah sehat ya Pak ya. Terkait masalah lain pasti akan menyesuaikan nanti mengikuti. Baik, sahabat ketik, untuk membahas terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Pasuruan atau peran Dewan di masyarakat dalam kesejahteraan, kita ke Pak Andri dulu, Pak Andri ya. Ya, Pak Andri, kalau kita membahas terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, seperti kita ketahui bahwa untuk sekarang ini di Kabupaten Pasuruan tercatat di statistik kependudukan ya ada sekitar 1,6 juta masyarakat, itu lebih 1,69 kalau nggak salah, itu di tahun 2025. Nah, dari jumlah tersebut itu lebih didominasi oleh umur atau usia yang produktif 15 sampai 60 tahun. Nah, ini sejauh mana sih Pak dari anggota Dewan sendiri untuk memperjuangkan menjembatani kepada masyarakat, kepada pemerintah berkaitan dengan keluhan ataupun dinamika yang ada di masyarakat untuk saat ini? Monggo Pak Ade. Terkait dengan pembidangan yang di Komisi 4, salah satunya adalah di Snaker, Dinas Tenaga Kerja kan juga ikut kita. Kalau dilihat dari angka statistik memang angka-angka produktif hari ini cukup tinggi sekali, sangat dominan. Jadi angkatan kerja kalau ditarik tidak hanya tahun 2025, kalau tarik ke belakang 23, 24, 25 itu kan juga masih banyak ya. Yang artinya angkatan kerja yang keluar ini kalau dimanai harus bekerja pada satu perusahaan, ini memang agak ruang kerjanya, ruang untuk mereka mengaplikasikan dari mereka setelah lulus sekolah itu memang investasi kita kan juga masih kurang cepat sekali. Maka kami tidak hanya diskusi dengan pemerintah daerah, jadi tidak hanya tetap tujuannya adalah menarik ataukah mengajak dari investor dari luar Kabupaten Pasuruan untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Pasuruan, yang pasti arahnya adalah kepada industri yang padat karya, bukan padat modal. Karena kalau padat karya itu kan otomatis kan akan menyerap banyak tenaga kerja. Walaupun di satu sisi ada informasi ataukah isu yang perusahaan ini mau tutup, perusahaan ini mau pindah dan segala macam, tapi paling tidak tugas kita di Komisi 4 berikut juga dari pemerintah daerah ini bagaimana tingkat indeks pengangguran terbuka kita kan makin hari kan juga harus kita turunkan. Jadi tidak hanya mengundang dari para investor yang ada di luar, tapi paling tidak ada trigger dari pemerintah daerah bahwa terkait dengan kalau hubungannya kesejahteraan, sebelum ngomong itu ada ngomong pengangguran terbuka dan segala macam, itu kan tidak hanya kita berasumsi bahwa kita harus bergantung sepenuhnya terhadap investasi. Walaupun kita tetap mendorong investasi masuk, tapi harapannya dengan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Pasuruan ini nanti harapannya bisa muncul istilahnya klaster-klaster baru yang mereka bisa melakukan kegiatan usaha walaupun levelnya itu kecil, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya, sekali lagi tidak hanya mendatangkan investor, tapi bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja di tingkatan bawah.
sekali lagi potensi kita Kabupaten Pasuruan ini cukup luar biasa. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya pertanian, kita juga ada industri yang mana potensinya sebenarnya cukup luar biasa. Makanya kalau dilihat ya, mohon maaf, perkembangan contoh food and beverage ya, untuk bisnis makanan ataukah kuliner. Itu pergerakannya kalau di wilayah Pasuruan Barat, utamanya di Pandan itu kan cukup luar biasa. Itu yang harapannya pergerakan itu bisa menampung dari para orang tua yang anak-anaknya itu yang ber-KTP Pasuruan itu bisa berkecimpung di situ. Nah, selain itu program dari pemerintah pusat terlepas ada polemik dan segala macam, terlepas pro kontra dan segala macam, kan juga ada yang akan dikeber itu kan koperasi desa Merah Putih yang terlepas tarik ulurnya pandangan terserah seperti apa, tapi paling tidak itu kan upaya membangkitkan koperasi soko guru yang sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita muncul di desa, walaupun sekali lagi tatanannya masih belum clear ya, tapi harapannya dengan koperasi desa Merah Putih nanti kan pergerakan ekonomi di desa kan juga jalan. Nah, belum lagi potensi-potensi wisata yang ada di desa. Nah, di Pandan ini juga cukup luar biasa. Contoh di Duren Sewu ada Tologo Sewu yang omset dan asetnya hari ini cukup luar biasa. Itu base-nya kan dari desa kan. Itu base-nya kan dari desa, bukan dari pihak swasta murni, tidak, itu dari desa itu karena bengkok yang dipakai. Walaupun akhirnya waktu itu berdirinya kan sebelum ada undang-undang desa, jadi waktu itu berdirinya pakai PT ya, bukan BUMDes. Tapi kan itu mencakup yang akhirnya hari ini efek domino masyarakatnya di Duren Sewu itu para PKL, sing markir dan butuh pekerja di sana itu kan menyerapnya luar biasa. Jadi mereka tidak bergantung pada semacam investasi yang padat karya orang-orang di Duren Sewu yang akhirnya harus bekerja di perusahaan. Nah, itu harapannya bisa memunculkan hal seperti itu. Baik, tadi saya sampaikan ada koperasi desa Merah Putih ataukah ada potensi yang lain di desa-desa tersebut. Jadi harapannya selain dari pemerintah daerah dan Komisi 4 ini mendorong bagaimana investasi bisa masuk secara masif di Kabupaten Pasuruan, satu sisi dari bawah juga kita gerakkan. Kalau ngomong di sisi pemerintahannya, jadi yang pemerintah di tingkatan kabupaten, sinergi antara legislatif eksekutif, dari kecamatan juga dari pihak desa, ini yang harapannya juga bisa membuka ruang atau berinisiasi dengan potensi yang ada di desanya. Salah satunya bikin badan usaha. Sekarang kan cukup banyak sekali kan, karena memang ketentuan dari ADD atau KDD kan harus satu masalah ketahanan pangan dan seterusnya. Itu kan yang di-trigger, yang harapannya nanti bisa menyerap tenaga kerja di bawah. Yang itu harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Saya sampaikan secara umum ya. Tapi kalau secara spesifik kan banyak sekali nanti karena tergantung dari potensi masing-masing kecamatan. Contoh kopi tidak semua daerah. Tapi kalau tidak salah ada 13 kecamatan kalau tidak salah yang penghasil kopi. Itu kan berbeda dengan yang Pandan yang istilahnya itu kepada jasa, produk jasa dan barang. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang potensi yang kayak kebun kopi tadi itu, kebun kopinya bisa dibikin wisata, kopinya juga bisa diolah, bisa dikelola oleh BUMDes juga ataukah anak-anak muda, yang artinya mungkin potensi di Kabupaten Pasuruan ini sebenarnya cukup banyak sekali ya, tergantung nanti kita bagaimana memanage, mengawal, membantu mereka. Kan proses umumnya kayak UMKM itu kan tidak hanya di sisi produksinya saja yang harus kita kawal, tapi yang paling penting usaha apapun itu adalah marketnya. Iya, kalau pandangan saya usaha apapun itu marketnya. Kita mau usaha apapun, kalau marketnya nggak jelas, nggak kita sasar dulu kan ya nggak bisa gitu loh. Itu pernah disampaikan ke pemerintah daerah? Sudah. Dari sana bagaimana? Ya, ini kan sudah mulai banyak. Kan saya lihat sudah cukup luar biasa dari pemerintah daerah. Contoh, hari ini ada namanya Pasuruan Creative Center yang berpusat di eksportir ya, Pak Kodir di Bangil, yang kemarin ada beberapa pelatihan yang undang dari influencer ataukah pelaku UMKM yang level nasional. Yang pada prinsipnya kemarin saya lihat ya tadi itu di sisi market kan cara pemasaran dengan kekuatan teknologi hari ini. Yang mungkin sederhananya saja, kalau dulu orang jualan gorengan, pisang goreng itu harus tampak secara wujud nyata, pinggir dalan, kudu ono bedake. Yang hari ini kita jualan pun
nggak perlu ada bedak, nggak perlu kasat mata di pinggir jalan. Nah, itu kita pakai kekuatan teknologi, mau pakai live TikTok atau segala macam. Walaupun di rumahnya sendiri di foto yang estetik, kita tata backdropnya yang menarik. Itu kan nggak perlu sewa tempat, istilahnya kan gitu. Itu kan sekarang kan bisa. Jadi kekuatan-kekuatan seperti itu saya lihat dari pemerintah daerah sudah dilakukan dengan adanya Pasuruan Creative Center. Jadi tidak hanya di marketnya, kemarin saya lihat juga ada yang packaging yang harus menarik. Mungkin yang perlu ditambah lagi terkait dengan permodalan. Jadi permodalan itu kalau saya manain bukan berarti dari pemerintah daerah terus memberikan uang trigger hibah atau bagaimana, tapi paling tidak membantu mengawal bagaimana mereka mendapatkan kredit usaha yang bunganya murah. Kira-kira seperti itu. Makanya kita juga akan coba usulkan nanti mungkin di Bank Jatim yang kita punya saham di situ mungkin ada kur yang jauh lebih murah agar bisa men-trigger dari para pelaku baik itu yang yang startup, yang baru ataukah yang sudah jalan. Jadi kalau memaknai bagaimana tema kita kesejahteraan umum, memang kalau dibahas cukup lebar sekali. Tapi saya coba merangkai dengan fungsi kita di DPRD, di legislatif, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah turunannya sampai di tingkatan bawah dengan kita komparasi potensi yang ada di masing-masing daerah, masing-masing desa ataukah kecamatan. Saya pikir begitu. Dan itu kita harus punya optimisme di situ. Jadi kita tidak boleh pesimis dalam artian sekarang transfer daerahnya berkurang, tahun depan akan berkurang lagi. Menurut saya itu bukan alasan. Karena potensi beberapa hal kita diskusi sama Mas Bupati yang intinya bagaimana sekarang pilar yang bisa kita harapkan tidak ada lagi kecuali pendapatan asli daerah. Ya, artinya. Jadi bagaimana kita nata APBD ini tidak hanya bersumber dari transfer daerah, tapi bagaimana kita bisa mandiri dengan potensi yang ada. Yang pasti kan memaksimalkan PAD, mengurangi kebocoran dan segala macam. Karena faktanya industri kita kan yang besar kan cukup banyak, hampir 2.000 kalau nggak salah, 1.800 sekian industri besarnya. Itu kan memberikan kontribusi banyak selain dari masalah karyawan dan segala macam. Itu yang perlu kita rangkai. Makanya kemarin sempat ada perda CSR, walaupun itu juga perdebatan ya yang perda CSR. Yang prinsipnya adalah pemerintah daerah itu bisa mantau alur distribusi dari CSR. Selama ini kan CSR memang itu kan langsung dari perusahaannya kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Tapi kan dengan kemampuan fiskal yang terbatas, harapannya itu APBD yang mungkin biasanya rutin dibiayai oleh APBD beberapa kegiatan ya, yang akhirnya karena fiskalnya mepet terus tidak bisa tercover, itu harapannya kan CSR juga bisa masuk. Contoh yang kemarin ribet masalah di SD di Winongan kalau nggak salah, itu kan akhirnya CSR yang turun dari Bank Jatim turun. Tapi kemarin informasi ada isu satu pintu itu. Ya makanya itu sebenarnya satu pintu bukan pengelolaan uang satu pintu, tapi paling tidak yang tadi saya kasih contoh. Kalau ada sinergi itu kira-kira yang biasanya dibiayai oleh APBD secara rutin karena fiskal kita agak berat, itu nanti bisa pemerintah daerah itu mengarahkan CSR tadi itu ke sana. Biar tepat sasaran. Nah, biar tepat sasaran. Yang istilahnya itu kayak kemarin kan diskusi sama Mas Bupati ya, ngapain kalau dulu bikin yang kurang substantif ya di momen-momen hari ini. Contoh kayak mau bikin halte bus, terus bikin taman itu kayaknya ya memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Jadi kan ada prioritas, ada super prioritas. Mungkin hari ini kita bisa men-trigger yang bisa menghasilkan sesuatu dalam artian umumnya mungkin bibit ikan, mungkin benih, ataukah bibit kopi, ataukah di fasilitas pendidikan umumnya, yang karena tidak mungkin kita mengandalkan. Jujur kalau kita ngomong konstruksi APBD sebelum zaman saya itu untuk SD itu tidak pernah dianggarkan oleh APBD, rata-rata dari pusat untuk yang DAK, yang SD. Makanya sekarang kan sudah mulai combine, hari ini kan sudah mulai masuk dari APBD, walaupun tidak maksimal karena kerusakan sedang berat kan sudah kita punya datanya ya, itu cukup banyak dan itu tidak bisa di cover sepenuhnya oleh APBD. Makanya harapannya tadi itu dengan CSR satu pintu itu salah satu yang mengcover itu. Tapi balik lagi terkait kesejahteraan umum, ya secara prinsip sebenarnya ya balik lagi tergantung dari
person masing-masing, nawaitunya, doa orang tua, istiqomahnya dan segala macam. Tapi paling tidak peran kita di penyelenggara pemerintahan tingkat kabupaten, kita dari DPRD juga pemerintah daerah memberikan usulan, memberikan pemikiran yang tadi saya sampaikan. Jadi tetap pilarnya kita memang menarik investasi dari luar yang harapannya bisa masuk yang padat karya dulu. Padat karya ya. Padat karya ini saya dapat informasi ada perusahaan sepatu yang kira-kira butuh tukang jahit 1.500 atau 2.000 orang lah. Di tahun 2026 ini. Ya, masih tahapan berunding lah. Jadi kita malah senang. Jadi dan sisi yang kebalikannya, kita ini bagaimana dengan kondisi ekonomi saat seperti ini, saat solar naik, biaya produksi naik dan segala macam. Bagaimana perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan ini pun juga jangan sampai hengkang dari Pasuruan. Dua sisi kan, dua sisi. Jadi kita juga menarik yang sudah masuk di sini, mereka tetap nyaman untuk berinvestasi dan bekerja di sini. Jadi itu yang tetap pilar utama. Yang kedua, kita men-trigger untuk di pemerintahan desa tadi itu dengan seluruh potensi yang ada. Contoh di BC kan juga ada pasar ikan asap dan makanya sesuai potensinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Itu yang harapannya ada perputaran ekonomi yang ada di tingkatan desa. Itu yang harapannya mereka pun tidak hanya berkonsep untuk anak-anak saya setelah sekolah SMA atau kuliah nanti harus bekerja pada satu perusahaan. Tapi kalau bisa juga mandiri, Pak ya. Kalau bisa mandiri nih, karena kalau ngomong investasi yang di situ yang dekat, contoh teman-teman saudara kita yang ditutur ke atas, mereka kan ya tidak mungkin ada industri besar di sana. Yeah. Paling industri yang masuk adalah industri yang berbasis pertanian, agrowisata. Kira-kira gitulah. Daripada mereka ikut orang kan mending mereka kita didik untuk mereka berusaha sendiri. Selain itu untuk tidak menambah lagi, mohon maaf ya istilahnya itu kan ada kategori miskin, sangat miskin dan seterusnya. Nah dari pemerintah pusat itu kan juga sudah ada contoh, salah satunya adalah program PKH. Jadi masyarakat yang tidak mampu kan di-cover oleh PKH yang indikatornya punya anak, punya orang tua, sekolahnya dapat 600.000 per bulan, belum orang tuanya segala macam. Juga ada coverage di situ supaya masyarakat tidak turun menjadi sangat miskin. Ada bantuan pangan non tunai, ya kan? Ada juga namanya sekarang program pemerintah pusat, ada namanya sekolah rakyat. Yang itu bisnya dari mana? Dari yang pasti desil maksimal 5. Ya, itu kan harapannya apa? Masyarakat miskin tadi itu supaya tidak jatuh lebih miskin, mereka harus sejahtera. Itu kan investasi jangka panjang. Jadi kepada saat keluarga yang sangat miskin tadi, mohon maaf lah istilahnya kan tidak bisa nyekolahkan anak, untuk makan aja mereka susah. Makanya ada program ini didampingi oleh PKH. Ini program yang cukup luar biasa, ini investasi ke depan karena mereka dari keluarga yang tidak mampu tadi itu memang apakah berbanding lurus saat pendidikannya tinggi apakah mereka pasti sejahtera? Tapi peluangnya kan jauh lebih tinggi. Kesempatannya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong secara general dari sisi pendidikan, ini belum ngomong kesehatan yang harus gratis. Iya kan buahnya ya. Jadi saya coba menerjemahkan secara umumnya dulu. Kira-kira gitu. Baik. Pengen nambah ya masalah tenaga kerja tadi ya, tentang perekrutan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Kalau kita pelajari kepinginnya itu niru seperti di Gresik. Kalau di Gresik sendiri kan perekrutan tenaga kerja khususnya mungkin ya itu sampai sekarang 70% adalah masyarakat lokal ya. Dan itu terbukti di Freeport itu. Kalau jam 8, jam 7, jam 8 itu full tidak bisa jalan. Semuanya sepeda motor itu membuktikan kan bahwa masyarakat Gresik itu masuk ke pabrik-pabrik itu bisa. Dan mungkin tidak tahu bagaimana caranya itu. Tapi Pasuruan masih belum bisa ya Pak Ketua ya. Seperti itu. Maunya itu kepingin seperti itu. Iya, Umi, berkaitan dengan SDM. Tadi Pak Andre sudah menjelaskan terkait dengan ketersediaan ketenagakerjaan yang padat karya, dan jenengan menambahkan untuk diusahakan seperti wilayah lain atau daerah lain yang mana tenaga kerja yang terserap itu khususon warga lokal atau berKTP Pasuruan. Nah, ketika kita bicara masalah SDM atau sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pasuruan saat ini,
Bu Nikmah ini kan di bidang pendidikan juga kan, mengelola dunia pendidikan. Seperti apa sih untuk SDM kesiapan kita di Pasuruan saat ini? Mungkin untuk SDM kesiapan dari warga kita itu seperti apa? Siap nggak mereka itu? Nah itu yang saya mungkin masih di pendataan jenengan. Di pendataan itu tidak bisa, masih saya menyatakan bahwa Pasuruan sudah siap untuk SDM yang masuk ke sini. Saya tidak berani bicara itu karena dikatakan mungkin wilayah timur SDM masih belum siap, mungkin begitu. Saya tidak bisa berarti intinya dari pihak ini melihat contoh yang ada yang dekat dengan pihaknya sendiri. Untuk kabupaten sekarang ini memang saling banyak bermunculan. Nah, itu perkembangannya apa Bu dari pihak Dewan sendiri untuk mengawal mereka sampai ada sentuhan dari pemerintah daerah itu? Ya, ini seperti program web. Nah, itu kita yang dari anggota Dewan memang ada ketika saya masih mencari suara, saya ingat. Saya kan jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok. Di situ banyak yang bantu saya, mulai dari tukang bikin layangan, ranting layangan, terus bikin cilok, semuanya ternyata sangat potensi, tapi dana tidak ada. Permodalan tidak ada, ternyata dari dinas sosial. Nah, itu ada. Dan kami sudah memintakan kepada dinas tersebut untuk memberikan bantuan yang tanpa pengembalian. Tanpa agunan. Hibah atau apa? Hibah ya. Hibah. Sejumlahnya itu 3 juta. Per person. Per person, per KM itu. Terus itu bisa dibelikan sesuai dengan usahanya mereka. Dan kami tahun 2025 sudah menunjukkan sebanyak 150 para UKM itu. UKM itu. Iya. Mereka menerima bantuan di hibah itu. Iya. Dan alhamdulillah usaha mereka bisa berkembang sampai sekarang. Kemudian selain dari usaha UKM ini, dari pihak Dewan sendiri untuk dinas sendiri bagaimana komunikasinya? Selama ini mereka yang sudah dapat binaan. Ini ada kelompoknya. Ada kelompok ada kelompoknya yang kelompok makanan basah, ada yang kelompok usaha seperti menjahit. Ada kelompoknya, dan ada di kecamatan ada pembinaan. Sampai sekarang juga dari pihak Dewan juga masih mendampingi dia, masih monitoring. Tambah sedikit nanti biar nggak salah persepsi. Betul. Mohon maaf nih. Jadi ini prinsipnya apa yang disampaikan yang Mila itu adalah kepada masyarakat yang rentan miskin. Ya, kenapa akhirnya angka itu ada di Dinsos? Saya takut nanti nih Mila gini nabrak kita semua. Iya nih, pasti nabrak kita semua. Bukan perlu dikasih barai rentan miskin. Jadi bukan yang program seperti yang di Diskoperindak. Beda lagi. Mereka yang startup, yang anak muda, yang mereka harus di-trigger dan segala macam. Jadi ini adalah kategori yang makanya angkanya tidak bisa besar. Dan itu pun harus masuk di maksimal desil 5. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup ketat. Jadi mereka yang sudah punya usaha, yang mikro, yang rentan miskin. Jadi nanti biar nggak salah, tupoksi Komisi 4 kan beda sama Komisi 2 yang terkait dengan UMKM. Tadi yang disampaikan bukan UKM ya, tapi usaha mikro. UMKM, usaha mikro. Kalau UMKM kan malah lebih gede lagi gitu, kecil menengah. Jadi yang UMKM yang kategorinya adalah rentan miskin dan mereka tidak pernah dapat bantuan dari siapapun, dari manapun. Kira-kira seperti itu dari syaratnya. Jadi beda sama program yang di Diskoperindak. Saya lebih tertarik tadi yang disampaikan terkait dengan pemerataan tadi itu antara Pasuruan Barat dan Timur kan. Kira-kira kan seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya kalau ini kan sudah lama menjadi program dari pemerintahnya sebenarnya juga. Saya ingat waktu itu Pak Irsad kira-kira visi misinya adalah pemerataan masalah Timur dan Barat, Pasuruan Timur dan Barat, bagaimana memacu. Dan sebenarnya kami dari DPRD, kebetulan saya dan Mas Soleh juga periode kemarin yang sebelum sekarang itu kan juga dipercaya sebagai DPRD waktu itu. Saya ingat waktu itu kalau konsep untuk menarik investasi itu yang pasti nomor 1 itu adalah penataan ruang. Nah, penataan ruang waktu itu sudah kita geber,
Sekarang tinggal bagaimana pemerintahan yang sekarang itu bagaimana bisa menarik investasi. Walaupun di pasal ketentuan bahwa apabila yang sudah dirubah ini sudah industri ternyata sampai 1-2 tahun dan seterusnya tidak bisa tidak dibangun dan segala macam itu bisa dirubah dan segala macam. Karena ketentuan dari Kementerian ATR itu kan hari ini kan juga artinya apa, berubah sekali. Fleksibel lagi Bu. Ya lebih ngunci, bahasanya lebih ngunci, apalagi setelah di Sumatera kemarin banyak perubahan fungsi hutan yang tanami sawit semua itu sekarang penataan ruang kita kan untuk perubahan itu agak susah. Di Bali sudah dikunci, jadi lahan intinya kita Pasuruan itu harus ada kurang lebih 34.000 kalau salah yang lahan sawah dilindungi. Nah itu kan kunci dari Kementerian ATR yang bakunya itu harus seperti itu. Bayanginlah bakunya seperti itu. Sementara investasi harus masuk. Kan ini kan agak susah. Bertentangan juga ya? Iya, bertentangan juga. Iya. Nah, makanya kadang bukan satu sisi, dua sisi. Dua sisinya kadang kita dibilang ada otonomi daerah. Yang mana otonomi daerah? Semua kan tertarik ke pusat. PN juga ditarget juga ya? Ya, ada ditarget. Kita nggak bisa merubah penataan ruang. Mungkin sebelum saya 2009 itu bisa. Sekarang kan nggak bisa. Terkait dengan undang-undang tata ruang dan segala macam kan. Pemerintah daerah, kepala daerah harus paparan ke kementerian kenapa kok kamu rubah dan segala macam selain indikator dari indeks pengangguran terbuka dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kita tidak hanya yang di periode yang sekarang, periode yang lalu pun kita sudah sangat semangat lagi penataan. Sehingga saya di tengah-tengahnya dekatnya yang konflik TNI itu kan ada yang sudah merah kalau nggak salah blok ya Pak Jisal yang dari wilayah timur ada itu di Nguling kan juga ada yang dari Jalan Besar itu yang harapannya investasi itu tidak hanya di sisi Pasuruan Barat tapi juga di sisi wilayah timur. Ya, timur. Ibaratnya tutulan sampo, tinggal kita kemasannya saja lewat Doi Ayu, Wadus, Kramas itu mungkin menarik Pasuruan. Nah, itu harus diimbangi. Iya, lek sing dadi sampean apa aku tambah promosi kuandel Pak Pasuruan Pak. Kurang menarik yang eye catchy kan. Jadi hari ini tugas kita adalah bagaimana meningkatkan daya saing dalam artian SDM-nya juga, gitu. Kira-kira seperti itu untuk bisa mengikuti perkembangan yang investasi mau masuk tadi itu. Kira-kira seperti itu. Untuk menghindari tadi. Ya, dan perlu diingat BLK kita itu lebih dari Pasuruan Barat. BLK kita kan di Rejoso. Iya kan? Belum provinsi, yang dimana punya provinsi ya justru milik pemerintah daerah itu di wilayah timur. Efektif nggak sih Pak? Ini Pak Soleh mungkin bisa jawab ya. Iya Pak Soleh, karena yang Pak Soleh itu Pak Soleh. Iya Pak Soleh tadi disampaikan sama Pak Antri berkaitan dengan pemerataan tadi terus kesiapan SDM sendiri. BLK memang punya kita ada di wilayah timur, sedangkan di wilayah barat punya pemerintah provinsi. Nah sejauh ini dari pergerakan di timur sana seperti apa Pak? Nanti BLK itu akan kita sondingkan ke belakangnya nanti ya. Ya. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan, Ya. kadang-kadang orang itu mindsetnya namanya sejahtera ukurannya ekonomi. Ya betul. Dikatakan sejahtera semua kebutuhan itu bisa didapat, mudah untuk didapat, atau sudah dimiliki. Ya. Nah, berangkat dari situ, karena ini tolak ukurnya adalah terkait dengan masalah ekonomi, maka kita sekarang ini sebagai wakil rakyat tentunya ada pendekatan baik itu ke masyarakat maupun ke pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif. Kita tahu bahwa masyarakat kita saat ini mindsetnya atau paradigmanya itu yang cita-cita itu selalu menjadi pegawai. Kamu kalau ketika masuk sekolah SD mau jadi apa? Jadi camat, jadi guru, jadi dokter, jadi perawat. Artinya di situ adalah mereka hanya jual jasa dan dapat imbalan dari jasa itu. Maka kami ingin, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, potensi alam kita ini sangat luas. Potensi wisata, potensi untuk pertanian, perkebunan, potensi perikanan ini sangat luas. Bayangkan kita punya laut mulai dari perbatasan Probolinggo sampai ke baratnya adalah perbatasan Sidoarjo, itu wilayah semua. Dan ini kemarin pada saat masa kampanye saya keliling dengan Pak Bupati waktu itu masih camat. Di situ ada beberapa hal yang memang harus ditangani
untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian kita juga mendorong bagaimana anggaran yang terbatas supaya bisa menciptakan masyarakat ini lebih kepada untuk menciptakan menciptakan peluang kerja. Bukan mereka Peluang kerja atau usaha ini, Pak? Ya, usaha. Contoh, kebetulan kemarin saya sudah 2 kali, tahun yang kemarin datang sekarang, tahun yang kemarin saya mengadakan pelatihan make up. Kelihatannya make up sederhana. Kemudian yang hari ini kita di tahun ini kita minta kepada Disnaker untuk mengadakan pelatihan pembuatan kue dan sebagainya. Sekarang begini, ini sudah setelah hasil dari itu saya lihat perkembangannya. Beberapa dari peserta itu memang pola pikirnya berkembang sehingga dari kemampuan ini tata rias misalnya. Sekarang kan sudah banyak pengantin, wisuda, mungkin apalah karnaval ya Pak. Karnaval, sehingga butuh orang yang betul-betul punya kemampuan untuk merias. Di situ akhirnya laku. Ya walaupun tidak seperti usaha perusahaan yang secara kontinu tiap hari bekerja, tapi paling tidak mereka punya skill, punya keahlian, dan keahlian itu di momen-momen tertentu itu bisa dijadikan penghasilan. Ya. Kemudian juga di sini terkait dengan apa yang kemarin kami usulkan untuk membuat pelatihan pembuatan kue atau apalah yang intinya berhubungan dengan makanan. Nah, sehingga per hari ini pola hidup masyarakat kita itu kan lebih kepada pola konsumtif, ingin yang serba siap, tidak pokoknya kepingin dia. Contoh untuk tahlilan di kampung kami yang biasanya masak sendiri, bikin kue sendiri, sekarang tidak. Pokoknya saya nanti ada acara 200 orang, saya mau berkat nasi sama kue. Kalau nasi sekian, kalau sekian total sekian, aku butuh 200. Dia hanya tinggal bangun. Ketika ada waktunya dibutuhkan, barang dikirim, kita buat acara tahlilan, kita tidak repot-repot. Artinya apa? Di desa saya sendiri, malah di kampung saya, ini sekarang malah kebanjiran order. Misalnya ada tahlilan, misalnya ada pengantin, misalnya ada ulang tahun, atau mungkin mau ketekan besan, butuh kue ini, makanan ini. Artinya orang ini bisa menyerap tenaga kerja, walaupun tenaga kerja itu berapa, tapi daripada kita menganggur, tidak punya keahlian, tidak punya pemikiran apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan uang. Tapi ketika punya skill, ini banyak cara. Apalagi kalau orang itu istilahnya kreatif. Sehingga orang ini malah yang kemarin-kemarin itu selalu mencari lowongan kerja di perusahaan-perusahaan, yang pada akhirnya dia sekarang malah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah inilah yang kita dorong tadi untuk bagaimana, karena masyarakat itu tidak bisa mengharapkan selalu jadi pegawai dan pegawai. Sebagai sampaikan Pak Ketua tadi, jumlah perusahaan yang ada di tempat kita, kalaupun banyak, mereka sudah menyerap tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Di tahun ini, tahun depan, dan tahun depan lagi selalu nanti akan lahir lulusan-lulusan yang di situ juga akan mencari kerja. Nah, ini kan juga yang harus kita ini. Dan ini tugas kita bersama. Outputnya nanti bagaimana bisa memikirkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk intinya di kesejahteraan masyarakat. Berarti saya tambahkan. Adanya MBG. Ya. Oke lah, MBG mungkin terjadi pro kontra. Tapi yang saya lihat di lapangan, MBG ini kalau betul-betul tidak ada pihak-pihak yang memanipulasi kegiatan, mempolitisir dan sebagainya. Kalau betul-betul dilakukan sesuai dengan petunjuk presiden. Contoh, saya punya di desa tetangga punya kebun pisang Alpendis. Sebelum ada MBG, dia harus jual kemana? Kadang-kadang juga kembali sudah dibawa ke sana karena pembeli dengan jumlah yang satu pickup itu ya namanya makan pisang ya, satu sudah cukup.
Lah adanya MBG malah dia sudah tidak perlu kemana-mana. Dia hanya tinggal nanti MBG dari dapur ini butuh berapa tinggal kirim. Salah satu. Artinya apa, di situ satu orang bekerja. Ini dari kebutuhan buah ya. Kemudian orang ini bekerja karena pesanan pasti dan dalam jumlah yang banyak, maka dia bisa menyalurkan tenaga kerja. Yang tadinya mau buat bayar tenaga kerja, orang mungkin berpikir di rumah di dewe lagi bayar uang payu dulu karuan. Sekarang sudah pasti pesanan dan dalam jumlah yang besar, dia berani menyerap tenaga kerja untuk bersama-sama merubah kebun wisata tadi bagaimana bisa produksi sesuai dengan kualitas yang bisa dijual. Kemudian lagi dari sisi kebutuhan sayur, yang namanya sayur, kemarin saya ada teman saya namanya Mas Wardana yang dari Wonogiri. Harga kentang, harga kubis yang tadinya sekian langsung bisa. Ini kan menguntungkan petani. Dan petani bekerja, yang tentunya yang punya lahan bukan satu orang, cuman dia nggak mungkin bekerja sendiri. Dia bisa mempekerjakan buru-buru tani sehingga itu akan melihat. Kemudian daging juga yang dulunya orang telur dengan harga yang murah. Kemudian daging ayam tidak ada kepastian harga itu bisa menguntungkan peternak ya. Sekarang adanya MBG semua bisa naik. Jadi kan insya Allah Pak, ketika hari ini sekolah-sekolah libur, MBG tadi juga otomatis libur. Teman-teman sekarang yang punya ini harga itu sampai 17.000 turun lagi harga. Artinya dengan adanya MBG ini, kalau kita kelola dengan benar, kalau kita urus dengan benar, kita lakukan dengan benar, sebenarnya itu sangat indah. Nah, terkait dengan kesejahteraan, maka dari itu kami yang ada di legislatif ini sudah mendorong juga pendekatan kepada masyarakat bahwa program pemerintah itu bagaimana, seperti apa. Karena kadang-kadang orang itu akan berontak ketika ada tidak tahuan, sehingga terjadi kesalahpahaman terkait dengan program-program yang diturunkan. Nah, inilah bagian daripada kita untuk turun ke masyarakat memberikan penjelasan pemahaman bahwa pemerintah itu sebenarnya sudah mengupayakan ini. Contohnya disampaikan oleh Mas Ketua tadi terkait dengan sekolah rakyat. Kenapa sih harus ada sekolah rakyat? Nah, sekolah kan sudah ada sekolah ini negeri ataupun swasta. Sekolah rakyat itu termasuk memang di situ betul-betul murni kebutuhan dipenuhi oleh negara melalui lembaga sekolah yang kita sebut sekolah rakyat tadi itu. Karena ada di situ termasuk anak-anak yang potensi, anak-anak yang punya skill yang yang inilah super misalnya, tapi tidak punya kemampuan, maka dia wis potensinya itu akhirnya ditampung di situ. Bahkan itu nanti kan juga sampai berlanjutan ke tingkat universitas itu. Nah, inilah bagian dari upaya-upaya kita. Maka kita sebagai anggota dewan yang notabene kita adalah wakil rakyat, wakil masyarakat kita. Kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga. Betul. Kita terus bergerak melihat bagaimana kondisi di masyarakat dan kita nanti bawa sesuai dengan tupoksi kita. Kita punya 3 tupoksi terkait dengan budgeting. Yang pertama legislasi, budgeting dan monitoring. Artinya yang pertama terkait dengan budgeting. Kita akan nanti bisa merumuskan bersama dengan eksekutif untuk bagaimana kondisi masyarakat seperti ini dengan koridor aturan seperti ini, yang ujung-ujungnya outputnya adalah supaya masyarakat ini kesejahteraannya bisa meningkat ya. Yang kedua adalah terkait dengan budgeting tadi itu, masalah anggaran. Kita akan juga punya kebijakan di urusan anggaran nanti. Kita bahas bersama dengan eksekutif supaya ini keberpihakan antara terhadap kesejahteraan tadi itu. Baik, kita ke Bu Nima. Kesiapan ini, siswanya seperti apa untuk kesiapan dalam pendidikan keterampilan di sekolah, seperti apa untuk menyiapkan nanti ketika lulus, ketika siswa ini ekonomi kurang mapan sehingga tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan
mencari pekerjaan. Nah, mungkin ada ekstrakurikuler ataupun pelatihan-pelatihan di luar dari BLK. Karena kan untuk BLK sendiri juga tidak semua orang bisa masuk ke sana. Karena kenapa? Keterbatasan informasi, ya kan. Nah, mungkin biasa disampaikan Bu dari terima pengalaman. kasih. Ya, untuk anak-anak yang sudah penjurusan, itu kan penjurusan itu di Madrasah Aliyah atau setingkat SLTA atau setingkat SMA. Ya. Di situ kami sudah membagi, meminta sesuai dengan keahlian anak-anak. Ada kemampuan anak-anak, ada yang khusus yang membaca kitab, ada bahasa. Kalau dulu kan hanya IPA IPS, sekarang enggak, ada tata buka. Dan tata buka sendiri itu dibagi, ada yang khusus masak, ada masaknya itu juga dibagi, ada yang khusus hanya kue. Kalau kelas 1 kue, kalau kelas 2 masalah makanan yang bisa disajikan setiap hari. Terus kalau kelas 1, 2, kalau kelas 3 itu untuk berias sendiri. Untuk rias. Itu ya untuk rias diri. Dengan begitu walaupun anak-anak itu jadi tadi tidak tergantung harus masuk ke kantor. Ya. Nah, tidak harus masuk kantor, misalkan mereka memang lulusan pondok, memang banyak yang tidak melanjutkan. Kami sekarang anak MA itu 100 berapa itu mungkin yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 30. Yang lainnya ya 30%, yang lainnya menikah. Nah, karena mereka itu sudah siap terjun ke masyarakat, ke rumah tangga, kami membuat keahlian dan jurusan anak-anak itu sesuai dengan keahlian mereka, kemampuan mereka. Tapi kami juga mengarahkan. Ada yang senangnya menata baju, seperti menjahit, terus ataupun usaha yang lainnya. Dan kami di pondok juga menyiapkan, di situ ada potong rambut. Jarang ada pondok yang punya potong rambut sendiri. Luar biasa pemasukan dari potong rambut ini. Walaupun per anak cuma 5.000. Cuma 5.000, kalau di luar kan 8.000. 8.000. Di sini ada 45 juga. Oh iya, sini Pandaan. Coba ketua ya. Kalau kami 5.000. Sedangkan anak yang mau potong keluar, yang anak laki-laki maksudnya, anak laki-laki potong keluar, itu izinnya kami beri mahal. Jadi izin keluar untuk potong rambut 5.000 bayarnya. Akhirnya mereka milih potong rambut di dalam. Nah, ini adalah lulusan dari MI Bisina tadi yang jurusan untuk tata buka, potong rambut, ada yang laundry baju, ada juga yang menjahit. Ternyata kami buka jahit menjahit itu banyak. Jadi mereka itu menjahitkan itu bukan karena punya kain, bukan. Baju mereka robek, bed baju robek, ataupun sarung mereka yang robek. Itu tambah banyak dan alhamdulillah pemasukan itu semakin banyak. Itu. Terus ada lagi pengelolaan sampah yang mungkin terbanyak sekarang dari pemasukan pengelolaan sampah. Kami bisa mensejahterakan anak yatim yang banyak di situ. Contohnya tiap hari Jumat sama Ahad itu kan orang-orang ngirim. Ya, sampah ya. Ya, ngirim. Terus mereka itu kan mesti dikirim nasi. Ngirim kan konsumsi. Ya, dari orang tua wali murid ngirim ke anaknya, mesti kan dikirim nasi. Nah, satu kamar itu isi 30. Dari 30 itu hampir separuh itu mesti dikirim tiap minggu. Otomatis dimakan karena jumlahnya berlebihan. Otomatis kan nggak habis. Nah, karena nggak habis, kami memberikan peluang anak-anak. Kalau ada sisa nasi sedikit pun atau satu pun jangan dibuang. Saya sudah menyiapkan di lantai 3 itu untuk menjemur karak yang kering tadi. Mereka langsung menaruh sendiri, terus tempatnya itu tumpu itu juga gitu. Saya bilang ke anak-anak, kalau yang rusak itu tempatnya di sini, kalau yang bagus tempatnya di sini. Dan alhamdulillah, jadi 1 bulan itu dari karak itu sampai banyak, pokoknya saya tidak bisa. Itu pun kami tidak usah menjual. Dari orang yang ternak bebek itu langsung ambil karat itu. Dan kami tidak ada saya jual sekian, enggak. Mereka bawa
besoknya mereka sudah store telur. Nah, dari store telur itu tidak pernah kami makan. Itu khusus makanan anak-anak yatim yang kami ampu. Karena anak yatim yang kami ampu di tempat saya itu lebih 60. Dan itu nyata. Ada yang yatim mulai umur 3 tahun, ada. Itu. Jadi sampai anak saya sendiri kalau dikasih telur itu pasti jarak mau, ini makanan anak yatim. Gitu, takut. Maksudnya itu takut makanan anak yatim itu dikasih ke dalam, padahal enggak. Berarti outputnya nanti mereka lulus kesiapan SDM ketika mereka sudah tidak sekolah dan bisa menghadapi di luar itu bisa berperang ya Bu ya? Ya, di samping mereka bisa ngajar, mereka juga bisa berwira swasta. Baik, Pak Andri, kita kembali lagi terkait dengan pemerataan tadi Pak. Pak Ketua, kita kan tadi kan SDM ya. Ketika kita bicara SDM, apakah di Pasuruan ini sudah siap? Karena tadi Bu Nikmat menyampaikan bahwa di Pasuruan ini kita iso yang bersih, tapi kita mampu enggak? SDM kita mengatasi enggak atau sudah fight untuk menghadapi itu? Karena kan juga untuk perusahaan juga mereka akan memilih sesuai dengan kemampuan kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri. Bagaimana Pak? Ya, jadi gini, kan yang disampaikan Mila itu 60 atau 70% itu harus KTP lokal ya, 70%. Maknanya itu kalau yang setahu saya itu tidak pada level middle up, tapi yang middle ke bawah. Jadi istilahnya itu tidak terlalu butuh skill yang khusus. Kalau yang padat karya yang khusus kan kira-kira kan kayak jahit itu kan khusus, tak semua orang bisa kan. Rata-rata perempuan. Terus yang apa namanya, yang rokok, SKT kayak gitu, itu kan ya rata-rata perempuan gitu loh. Itu yang maknanya itu istilahnya itu bisa dipelajari dengan cepat. Yang tadi saya sampaikan itu ya makna SDM itu bukan hanya wilayah Pasuruan Timur, maksudnya semuanya. Pasuruan Barat juga. Artinya apa? Sekarang teknologi itu kan semakin hari semakin berkembang. Bagaimana nanti tenaga-tenaga ahli atau anak-anak pintar tadi itu jangan sampai nanti di sisi pada saat mereka lulus sekolah itu jangan sampai posisi mereka itu tergantikan oleh AI. Ya kan begitu. Jadi makanya ini transisi itu mengancam juga itu. Iya, makanya dia kan harus mengupgrade dirinya. Jadi mohon maaf, bukan hanya yang saya mana itu bukan hanya wilayah Pasuruan Timur, tapi semuanya. Jadi semua dari kita juga, saya pribadi juga begitu. Saya kan terus akan mengupgrade diri saya. Jadi biar kita tuh juga tidak ketinggalan apa yang hari ini menjadi satu peradaban baru. Peradaban baru. Makanya setiap kali kerajaan itu kan ada petilasan ya. Petilasan itu kan ada peradaban yang ditinggalin gitu. Kira-kira kayak gitu. Oh, zamannya Majapahit apa? Zamannya Sriwijaya apa? Zamannya Singasari apa? Pun ada cerita legenda Kenaro seperti apa. Setiap peradaban itu pasti akan meninggalkan sebuah sejarah. Hari ini pun juga begitu. Hari ini kalau mungkin saya DPR pertama, enggak ada namanya WA, ono SMS. Hari ini ada WA. Ada medsos, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Thread, ada X, dan segala macam. Sekarang ada lagi sebuah teknologi yang cukup luar biasa namanya AI. Yang itu pun akhirnya kalau diaplikasikan langsung fokus ke industri, itu kan bisa mengurangi tenaga-tenaga secara fisik, secara kehadiran. Itu kan juga bahaya menurut saya. Makanya teman-teman juga harus mengupgrade itu. Makanya justru pikiran saya itu, pandangan saya itu, makanya kalau someday itu masalah padat karya itu pasti akan semakin hari semakin berkurang. Itu udah dibersihkan ya Pak? Iya, lihat teman saya, bukan dukun lah. 10-20 tahun lagi pasti akan pengurangan itu. Karena pasti akan tergantikan lah. Otomatis orang-orang atau anak-anak yang hari ini, anak-anak Gen Z ini kan harus bisa mengupgrade dirinya dalam rangka melihat tantangan itu. Makanya tantangan mungkin yang dialami Pak Soleh, tantangan yang saya alami gini ya, mungkin masa kecil kita itu jauh lebih susah daripada anak-anak sekarang. Masa kecil kita ya, mencuri nangkali, pandai, pakai lele, permainan kan ya gitu. Anak hari ini kan gadget, ya kan? Gadget yang akhirnya rata-rata malas, nggak mau berpikir, nggak mau bergerak. Yang justru malah tantangannya anak-anak kita yang hari ini mungkin usianya masih 7-15 tahun, itu 20 tahun lagi tantangannya jauh lebih berat. Betul.
Karena ini kan kayak berbanding lurus, langsung lompat. Dulu jadi waktu saya DPR pertama, aturan tidak secepat ini perubahannya. Hari ini rekening itu tiap bulan itu mesti ada surat kementerian. Kita kan harus upgrade terus gitu loh. Kita harus upgrade terus. Makanya untuk yang tadi saya sampaikan, ya tidak hanya di anak-anak muda dalam rangka untuk mensejahterakan dirinya, kita pun sendiri yang di level-level DPR pengambil kebijakan, kita juga harus mengupgrade diri kita, meng-SDM-kan diri kita. Kalau dulu, mohon maaf lah ya, seperti saya sampaikan podcast sebelumnya, kalau dulu tuh ranking CG kok pasti keterima BUMN, pasti keterima gini. Kalau dulu kan begitu aja. Hari ini kan bukan, hari ini kan connectivity gitu. Apakah anak yang kalau dulu ranking ya di luar ranking 10 tidak masuk 10 besar, apakah mereka istilahnya itu kesempatannya jauh lebih kecil ketimbang anak-anak yang 10 besar, kira-kira gitu kan kayak dulu kan. Hari ini kan enggak, Bos. Hari ini kan konektivitas. Hari ini kan bukan hanya nilai yang tinggi, tapi jejaring hari ini. Orang mau buka usaha apapun jaring. Makanya tadi saya bilang, kalau mau usaha apapun yang penting itu marketnya. Sama mau ngitung analisa usahanya, mulai bunga modalnya murah, mereka berproduksi di limit dan segala macam, marketnya jelas nggak? Terus di sisi itu kompetisinya berat nggak? Sama kayak gini lah, mohon maaf saya nyebut merek lah. Di mana ada Alfamart pasti ada Indomart. Iya kan? Itulah kerasnya dunia hari ini seperti itu. Apa sih usaha apa, kerja apa yang tidak disaingi? Apalagi di politik. Usaha bisa ditiru, Pak. Iya, memang rezeki nggak bisa ditiru. Nah, memang itu rawon di Pandan ada banyak rawon legend, ada rawon AFF, ada rawon cetak. Semua bertahan legend, bertahan, tapi tergantung selera. Oh, sing rodok legi AFF. Sing rodok apa namanya pati manis ning cetak. Itu kan sudah nanti ke selera. Artinya kan selain kita mengupgrade, bagaimana kita bisa long lasting gitu loh. Yang susah kan long lasting, tidak hanya meraih, tapi mempertahankan itu yang susah. Usaha apapun selain tadi awalnya di market, yang paling susah lagi adalah menjaganya. Apalagi kemarin di COVID itu banyak usaha legend, usaha yang melegenda 10 atau 20 tahun ke belakang itu tiba-tiba kolaps. Ada usaha yang biasa-biasa saja tiba-tiba merajai bisnis. Contohnya apa? Pabrik kain sisa buat masker. Alkohol tiba-tiba butuh buahnya dibikin sanitizer, ya kan, BIM sampai bergerak. Yang awalnya biasa-biasa saja, ini kira-kira gitu. Usaha-usaha kuliner waktu banyak yang gulung tikar karena orang ada physical distancing, tidak bisa. Ya artinya apa? Kita itu harus cepat adaptasi, gitu. Kita tuh harus cepat adaptasi. Makanya kalau waktu itu usaha-usaha tidak menggunakan teknologi yang istilahnya take away, yang mereka tidak bisa dine in, nggak bisa makan di situ, itu kan harus menggunakan aplikasi ya. Mereka kan tidak bisa jaga pengkolan saja, ojek pengkolan saja. Mereka harus memanfaatkan teknologi. Itu yang sama. Nah, kira-kira gambaran pikiran saya begitu. Makanya tambah hari itu teknologi akan semakin berkembang. Kalau kita sendiri tidak mengupgrade diri kita, tinggal kita. Kemudian garis besarnya, Pak, antara legislatif, antara DPRD, Komisi 4 khususnya dengan peredaran selama ini untuk komunikasi terakhir untuk kesejahteraan masyarakat. Ya bagus sih, soalnya banyak pikiran-pikiran kita yang sudah dieksekusi sama pemerintah daerah. Ya artinya sekali lagi sesuai tupoksi ya, karena kita tadi pembidangannya kita tidak bisa overlap ke komisi yang lain ya. Jadi tugas kita kan kalau kemitraan kita di dinas sosial, BLK dan segala macam itu kan tujuannya kan mengarah ke sana. Dalam artian warga miskin di Kabupaten Pasuruan ada pendampingannya, ada PKH, ada bantuan pangan tunai, ada yang mereka tidak mampu, tidak sampai desilnya di bawah 5, itu sekarang wajib pakai UHC. Yang di atas desil 5 mereka karena indikator yang lain punya motor, rumah tembok sekarang nggak dapat UHC dan segala macam. Itu tugas kita, mengamankan orang-orang tadi supaya mereka apa? Yang miskin tidak jauh lebih miskin. Yang rentan miskin akhirnya jadi miskin. Kira-kira kita men-stop di situ. Nah, tugas kita adalah menggraduasi mereka supaya mereka tidak jadi miskin. Nah, PKH itu kan sebenarnya arahnya kan ke sana. Jadi kalau semuanya anak sudah lepas kuliah dan sudah mereka harus digraduasi. Kita jangan orang yang nggak mampu lagi. Kira-kira. Jadi angka indikator pengangguran terbuka, berikut juga warga miskin kita itu minimal stuck, tidak boleh nambah. Kalau bisa berkurang. Nah, itu kan kalau di grafik kan panjang lagi, ada stunting. Kalau sampai warga kita banyak yang tidak sejahtera itu pasti indikatornya sederhana.
kriminal tinggi, Yeah. narkoba tinggi, ya kira-kira kayak gitu kan indikatornya bisa dibaca kan. Makanya daerah-daerah yang kering yang tidak punya potensi pertanian biasanya itu ya sama cek sendiri lah daerah, masa tidak muncul daerah. Ya kan daerah-daerah kering, Yeah. desanya kering, yang tidak bisa diolah jadi apapun, rata-rata jadi apa? Itu kan yang menjadi concern kita. Jadi bagaimana mereka itu, sekali lagi kalau pesan saya secara general ya, manfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah BLK. Itu untuk mengupgrade diri kita untuk persaingan. Di sana ada forklift, ada rias, boga dan segala macam. Yang itu pun hari ini kan kita tidak perlu kerja ke orang. Yang tadi sampaikan Pak Soleh kan ya benar bahwa hari ini butuh karnaval, hari ini butuh wisuda. TK aja wisuda sekarang butuh PK sederhana. Itu kan ada peluang kerja di situ. Makanya kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Dengan tuntutan zaman yang seperti ini, dan yang pasti pesan saya tidak boleh ketinggalan sama teknologi, dan itu harus update teknologi itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Andre, Bu Nikmat, juga Pak Soleh. Iya, sahabat Ketik, tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Andre selaku Ketua Komisi 4, juga Bu Nikmat serta Pak Soleh, bahwa untuk saat ini ataupun Komisi 4 sudah banyak hal yang dilakukan. Selain turun ke lapangan, pendampingan, pengawasan, juga telah menyampaikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang saat ini berjalan, di mana pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat timur, Pasuruan Timur, Pasuruan Barat ini masih menjadi salah satu tugas bagi Komisi 4 untuk memeratakan, dan nantinya biar tidak ada ketimpangan antara Pasuruan Barat dan Pasuruan Timur. Tentunya juga skill dan peningkatan mengasah kemampuan diri untuk menghadapi perkembangan zaman teknologi yang tidak terbendung. Dan tentunya kita akan terus belajar dan terus belajar. Terima kasih untuk bersamanya pada kesempatan kali ini bersama Ketik.com di Jawara, dilakukan bersama Wakil Rakyat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.